Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini. Pembahasan untuk mata kuliah konsep teknologi di pertemuan ke-6 ini adalah teknologi informasi ya. Nah, dari teknologi informasi itu sebetulnya banyak sekali yang terjadi ya setelah ditemukannya komputer di fase perkembangan teknologi ketiga ini. Banyak bidang ilmu baru, apalagi dalam sekitar kurang lebih 10 tahun terakhir ini perkembangan teknologi informasi ini sangat masif ya. Jadi sangat bisa dibilang setiap bulannya itu memiliki sesuatu hal yang baru gitu dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu ketika komputer itu memang belum terlalu komputer dan internet itu tidak terlalu mendunia ya. Nah, sehingga kita juga perlu bahas apa itu teknologi informasi, lalu kita pahami juga awal-awalnya seperti apa, dan kaitannya antara komunikasi yang pernah kita bahas di pertemuan kemarin, teknologi komunikasi, karena ada hubungannya, di mana sebetulnya teknologi informasi ini adalah turunan setelah teknologi komunikasi itu berkembang ya, seperti itu. Iya, mana ini? Oke, sudah terlihat ya teknologi informasi di sini. Baik, informasi ini sebetulnya yang maksudnya dari katanya juga teknologi informasi berarti gabungan antara teknologi dan informasi, sehingga kalau misalnya kita lihat informasi itu erat kaitannya dengan data. Jadi pernah di beberapa pertemuan sebelumnya pernah saya singgung tentang data dan informasi ya. Terutama juga ketika membahas tentang teknologi komunikasi, waktu itu ngebahasnya tentang pesan yang disampaikan ya. Nah, pesan yang disampaikan dalam teknologi komunikasi itu adalah bisa berupa data atau informasi. Nah, di mana apa sih perbedaan data dan apa itu perbedaan informasi itu bisa terlihat dari sudut pandang awal mulanya data atau informasi itu terbentuk. Nah, di mana kalau kalau kita lihat juga dari beberapa ahli yang menjelaskan bahwa data itu adalah berupa bentuk mentah ya yang belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah. Jadi kata-katanya di sini perlu diolah lebih lanjut. Data diolah menjadi sesuatu model jika menghasilkan agar bisa menghasilkan informasi. Jadi ketika data diolah itu akan menghasilkan informasi. Pengolahannya menggunakan suatu model atau suatu cara ya. Model di sini bisa suatu cara atau model. Nah, dia akan menghasilkan informasi. Kemudian juga ada yang berpendapat bahwa data itu adalah representasi dari fakta. Jadi di sini ada kata kuncinya adalah fakta. Jadi data itu juga fakta. Jadi fakta apa? Fakta dunia nyata ya, yang mewakili suatu objek yang ada pada dunia nyata tersebut. Ada manusia, hewan, barang, peristiwa, keadaan, konsep, dan lain sebagainya. Nah, wujud dari data tersebut adalah berupa angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi ya, atau video dan lain sebagainya. Dan juga kombinasi dari yang tadi disebutkan. Nah, itu ada pendapat dari Fatansyah. Kemudian ada pendapat dari buku Al-Bahar bin Lajamuddin berpendapat bahwa data merupakan komponen dasar dari informasi. Jadi kaitannya dengan informasi, data ini merupakan dasarnya. Nah, dasar dari sebuah informasi adalah data yang tentunya diproses dulu si data itu, diproses dulu lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi. Jadi ujungnya ya, awalnya itu data, ujungnya informasi. Nah, sehingga kita bisa tarik kesimpulan, pengertian data itu sendiri apa adalah bentuk dasar dari informasi. Ya, bentuk dasar dari informasi yang akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Nah, dari sini tentunya jadi kita sudah bisa melihat apa itu perbedaan data dan informasi ya. Nah, jadi ketika menjelaskan informasi ya jelas berarti informasi merupakan data yang sudah diolah. Nah, di sini juga ada pendapat ya, apabila informasi itu dikatakan apa data itu setelah diolah dia akan menjadikan informasi dan dia ada kata-kata bermanfaat. Jadi informasi itu harus sesuatu data itu sudah bisa dikatakan informasi apabila dia bermanfaat.
Nah, bermanfaat bagi si penerimanya dalam pengambilan keputusan. Nah, kata-katanya ini. Jadi kata-kata apa namanya? Kata kuncinya itu adalah bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Nah, keputusan dalam masa kini atau masa mendatang. Jadi bisa pada saat ini atau mendatang. Karena kalau masa lalu sudah tidak bisa lagi diputuskan. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat, bukan berpendapat sini sebetulnya lebih ke pemikiran yang lebih dalam ya tentang informasi, yaitu informasi ini eh, bisa merupakan akar dari sebuah pengetahuan ya. Jadi bahwa semakin banyak orang atau manusia itu menerima sebuah informasi, itu bisa menambah pengetahuan yang dimilikinya. Jadi kalau semakin banyak dia menerima informasi, dia akan memiliki pengetahuan yang dimilikinya. Sehingga menimbulkan kesadaran ya, menimbulkan kesadaran dengan pengetahuan itu dia menimbulkan kesadaran, terus menimbulkan sesuatu perilaku yang sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa dari mulai perjalanan data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan. Nah, pengetahuan ini yang merubah hidupnya manusia gitu ya. Cara hidupnya manusia itu berubah ketika adanya ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan akarnya merupakan dari informasi. Nah, kalau informasi urutannya dari data gitu ya. Nah, jadi urutannya kayak gitu, data, informasi, ilmu pengetahuan. Nah, tentunya ilmu pengetahuan akan menghasilkan teknologi. Nah, begitu seterusnya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun di sini lebih detail saja. Nah, jadi kalau misalnya ada yang menanyakan antara informasi dan data, ya kita bisa tahu ya. Kita sudah harus tahu perbedaannya seperti apa. Kenapa harus begitu? Ya kita berada di ruang lingkup informatika ya, teknik informatika, teknik informasi di sini yang kita pelajari ya. Nah, ada juga sih definisi informasi yang lain, namun sebetulnya kurang lebih sama ya, bahwa informasi ini merupakan sekumpulan data yang telah diolah. Nah, di sini juga ada sudut pandang dari yang lain, misalnya dari sudut pandang statistik ya. Jadi informasi yang berupa koleksi data dan fakta seringkali dinamakan informasi statistik, jadi kumpulan data gitu. Nah, tapi kalau dalam bidang ilmu komputer ya, dalam bidang ilmu komputer sekarang lebih ke spesifik nih, lebih ke spesifik. Kalau tadi kan lebih umum. Nah, sekarang lebih ke spesifik bahwa di bidang ilmu komputer informasi adalah data yang disimpan, nah ya, yang disimpan, diproses dan ditransmisikan. Atau dengan kata lainnya adalah informasi itu merupakan data yang diinput, diproses dan output gitu ya. Nah, jadi tidak lepas dari kata input, proses, output. Nah, jadi dari sini ada terlihat prosesnya gitu, ada proses si data itu diolahnya dan menghasilkan sesuatu informasi baru ya. Nah, pada definisi informasi ini ya, ini adalah sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran ya, dari pengalaman atau instruksi dan aliran lainnya. Nah, karena dasarnya kita di komputer itu ada input, proses, output, nah ini menjadi suatu rumusan ketika informasi itu memiliki siklus. Jadi perjalanan informasi itu bisa dilihat dari siklus informasi itu sendiri. Nah, kenapa sampai ada siklus informasi? Karena terbentuknya pengetahuan itu sebetulnya dari siklus informasi ini ya. Dari mulai data dasar ya. Nah, dari kumpulan data yang ada di sini. Nah, dia dilakukan proses inputnya, input data. Nah, input data di sini dia langsung masuk ke pemrosesan model proses yang disimpan dalam sebuah database ya, dari model proses ini. Nah, dari si modul proses ini kemudian ya tersimpan di database, terjadi pengolahan. Hasil pengolahannya dia akan menjadi sebuah output ya. Nah, output inilah yang menjadi sebuah informasi. Jadi kalau di sini masih data, sekarang sudah menjadi informasi. Sehingga informasi tersebut diterima oleh seseorang yang membutuhkannya. Jadi kata-katanya sebenarnya yang membutuhkannya. Jadi kalau yang tidak membutuhkan berarti dia bukan bersifat informasi tapi masih berupa data. Tapi kalau sudah membutuhkan, nah tentunya dari kebutuhan yang akan informasi tersebut akan membuat sebuah tindakan untuk pengambilan keputusan. Dan pengambilan keputusan tersebut akan menghasilkan sebuah hasilnya apa gitu, outputnya atau apa. Nah, si outputnya tersendiri itu juga bisa menjadi sebuah data baru. Data baru bagi proses informasi lebih lanjut.
Jadi prosesnya berjenjang, tapi level pemrosesannya berubah gitu ya. Dari data berubah jadi informasi, lalu informasi itu berubah jadi data dasar lagi, tapi dia berubah ke informasi yang lebih tinggi lagi. Dan begitu seterusnya sampai dia bisa menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan ya, dan semakin lama semakin berkembang dan makin banyak. Nah, tadi ada kata-kata bahwa penerimanya itu dia harus memiliki kebutuhan akan informasi tersebut. Sehingga kebutuhan dari informasi tersebut itu dari sudut pandang penerimanya adalah kita bisa lihat adalah kualitas ya, dari kualitas informasi yang diterima oleh penerimanya. Nah, kualitas informasi itu ada relevan, akurat, dan tepat waktu. Jadi di sudut pandangnya dari si penerimanya. Nah, kalau misalnya apa itu yang disebut relevan? Ya berarti di sini tingkat dari seberapa jauh relevansi informasi tersebut terhadap kejadian yang ada di sekitarnya. Nah, informasi dikatakan berkualitas apabila bisa menunjukkan seperti alur ceritanya atau benang merahnya antara satu kejadian dengan kejadian yang lain yang berhubungan dengan sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Gitu. Jadi bisa terkonfirmasi. Oh iya ada ininya apa? Ada istilahnya kalau istilah kita tuh nyambung lah informasinya gitu benar gitu. Nah itu relevan gitu. Lalu akurat. Nah akurat di sini informasi dikatakan akurat bila kualitas seluruh informasi tersebut telah tersampaikan ya. Ya, informasi tersebut telah disampaikan artinya nggak sepotong-sepotong utuh gitu ya. Akurat itu secara utuh bisa diterima. Dan tentu yang terakhir adalah tepat waktu. Jadi informasi itu juga berhubungan dengan dimensi waktu ya, di mana ketika informasi yang dibutuhkan saat ini mungkin berbeda dengan informasi yang dibutuhkan ketika kemarin atau mungkin esok hari ya. Nah, walaupun mungkin jenis data atau informasinya sama gitu, tapi kalau karena ada dimensi waktu ini, jadi menyebabkan si kualitas informasi itu berpengaruh gitu. Misalnya informasi tentang misalnya kita ingin melakukan perjalanan gitu ya, perjalanan ke Jakarta misalnya. Kita ada informasi bahwa ternyata jalanan itu jalan tol misalnya antara Jakarta Purwakarta itu misalnya macet gitu ya, terjadi perbaikan jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Dan itu terjadi kemarin gitu. Nah, itu kan sebetulnya sudah lewat waktunya. Berarti saat ini kita harus membutuhkan informasi yang up to date. Nah, sementara informasi macetnya itu kemarin. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, otomatis kan kita harus bertanya lagi, mencari lagi informasi gitu. Nah, mungkin contohnya seperti itu ya, untuk relevan, akurat, dan tepat waktu itu hubungannya dengan si penerima informasi itu sendiri ya, informasi tersebut. Nah, dari sini dari kualitas informasi tersebut kita memerlukan alat ya. Kita memerlukan alat untuk mencari informasi yang berkualitas. Nah, alat-alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi itulah yang disebut sebagai teknologi informasi ya. Jadi teknologi informasi ini menurut beberapa ahli juga dijelaskan bahwa seperangkat alat yang membantu kita bekerja dengan informasi ya dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Nah, di sini juga ada lagi pengertian teknologi informasi adalah hardware, software ya, termasuk di dalamnya jaringan komunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha sama ya, berarti teknologi informasi itu adalah alat gitu. Lalu juga ada di sini teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi untuk membawa data, suara, dan video. Nah, oke. Ya, hubungannya dengan yang tadi ya, dengan yang kualitas informasi kita membutuhkan alat. Nah, alat itulah yang sekarang kita sebut sebagai kualitas informasi ya, teknologi informasi. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi itu ya, teknologi informasi itu adalah sebuah alat. Selanjutnya kita masuk ke
fungsi dari teknologi informasi. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa teknologi informasi itu sebuah alat, namun kita rinci lagi ya. Kita rinci lagi bahwa ini adalah apa namanya? Sebentar. Di sini kita bisa lihat ada beberapa fungsi dari teknologi informasi yang sebetulnya ini saling berhubungan ya. Dimulai dari menangkap datanya, capture seperti proses input datanya, lalu proses pengolahannya, jadi si teknologi atau alat tersebut bisa melakukan pengolahan data, memproses data. Pengolahannya bisa berupa proses mengkonversi data ya, mengkonversi misalnya eh, konversi data dari meter ke sentimeter dan sebagainya. Seperti itu ya konversinya. Terus bisa juga apa namanya prosesnya dengan menganalisis atau melakukan kalkulasi yang dilakukan oleh si alat tersebut. Yang ketiga akan setelah dari hasil pemrosesan menghasilkan sebuah output ya. Nah, output inilah yang menjadi informasi, yang menjadi sebuah informasi dan di sini bisa berupa laporan, tabel, grafik dan gambar. Nah, yang keempat dari hasil informasi tersebut setelah dihasilkan itu harus bisa disimpan ya. Nah, disimpan ini bisa dalam berupa peralatan elektronik seperti hard disk, flash disk ya atau cloud ya, itu juga bisa bisa digunakan sebagai penyimpanan hasil data atau informasi ya. Nah, kenapa disimpan? Berarti ada aturan atau misalnya ada niatan ya kenapa harus bisa disimpan? Karena bisa jadi informasi yang kita hasilkan tersebut akan berguna suatu saat gitu ya. Bisa menjadi sebuah data lagi ya. Nah, jadi harus bisa disimpan. Sehingga kalau bisa disimpan berarti harus bisa di-retrieve atau bisa diambil ya atau di-search kembali, diambil kembali ya. Karena tujuan menyimpan itu pasti untuk digunakan kembali. Nah, dari setelah diambil, didapat, nah di sini baru bisa dimanfaatkan, bisa ditransmisikan, bisa dikirim gitu ya. Lalu bisa dimanfaatkan lebih lanjut untuk proses pengambilan informasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita berbicara di atasnya sebuah teknologi informasi yaitu berupa sistem informasi. Nah, kalau kalau kita tadi berbicara tentang teknologi informasi itu adalah sebuah alat ya, alat untuk mengelola informasi. Sementara kalau sudah berbicara tentang sistem informasi ini cakupannya lebih luas ya, cakupannya lebih luas dibandingkan teknologi karena sistem informasi ini meliputi seluruh komponen-komponen atau bagian-bagian yang terlibat dalam pemrosesan informasi tersebut. Nah, jadi kalau misalnya teknologi informasi itu berupa alatnya, tapi kalau sistem informasi itu sudah lebih umum karena di sana ada operatornya ya, ada manusianya, ada audiensnya, ada aturan-aturan, ada prosedur-prosedur. Jadi tidak hanya berisi software dan hardware saja, tapi ada seluruh komponen bagian yang saling berhubungan dan tentunya memiliki tujuan yang sama. Nah, di sini tujuan yang samanya apa? Itu adalah menyajikan informasi. Nah, contoh ya sistem informasi itu apa? Jadi ada kalau misalnya mendengar sebuah eh, sistem informasi akademik gitu ya, atau sistem informasi absensi online. Nah, itu sebetulnya di dalamnya ada software gitu, ada software aplikasi, tapi juga ada operatornya ya, ada aturan-aturannya gitu ya. Jadi lebih lebih kompleks. Tapi kalau disebut teknologi informasi absensi itu kurang tepat gitu ya, karena memang memang lebih bukan ke aturannya tapi lebih ke alatnya gitu ya. Kalaupun misalnya ada yang menyebutkan tersebut teknologi informasi absensi online gitu ya. Oh, berarti lebih ke softwarenya gitu ya. Lebih ke softwarenya dibandingkan dengan sistem informasi absensi online. Nah, kalau sistem informasi lebih ke
umum kecakupan yang ada di sekitar dari software, tidak hanya software gitu. Nah, di sini juga ada beberapa pengertian ya dari ahli yang namanya dari Gordon P. Davis, dia menjelaskan tentang sistem itu sendiri karena kita harus paham dulu awalnya seperti apa. Nah, sistem itu terdiri ada dari sistem abstrak dan sistem fisik. Jadi sistem abstrak itu sesuatu yang mungkin tidak bisa kita pegang, kita lihat gitu ya. Nah, ini berupa gagasan-gagasan, konsep ya, sesuatu yang saling ketergantungan. Nah, di sini yang tidak bisa dilihat tapi bisa kita rasakan lah ya, seperti itu. Lalu ada sistem yang fisiknya. Kalau sistem fisik tentunya bisa kita lihat serangkaian unsur yang bekerja sama untuk mencapai tujuan gitu ya, itu terlihat. Nah, sehingga di sini ada kata-kata mencapai tujuan ya, bekerja sama mencapai tujuan, itulah pengertian dari sistem sendiri. Nah, bila digabungkan dengan informasi menjadi sistem informasi ya berupa apa namanya, kombinasi ya, kombinasi yang teratur dari orang-orang. Nah, di sini tadi saya sudah singgung ya, orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak atau hardware, software, jaringan komputernya juga gitu ya, dengan sumber daya terus menghasilkan yang berguna untuk mengumpulkan, mengubah yang tadi ya, mengumpulkan, memproses dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Nah, ada ruang lingkupnya. Jadi sistem informasi itu ada ruang lingkupnya. Jadi tidak bisa diambil secara global karena ada ruang lingkupnya dan ada namanya. Seperti tadi ya contohnya. Sistem informasi absensi online di mana gitu ya. Nah, di perusahaan apa? Apakah di kampus atau di mana gitu, atau di sekolah atau di seperti apa. Jadi ada ruang lingkup sistemnya. Nah, di sini makanya disebut sebagai dalam sebuah organisasi. Nah, dari sini berarti bisa kita simpulkan juga bahwa yang namanya teknologi informasi itu merupakan bagian ya, bagian dari si sistem informasi itu sendiri. Nah, dari sini untuk teknologi informasi itu sendiri karena itu berupa alat, kita bisa lihat ya, macam-macam alat. Alat-alat itu tidak hanya hardware tapi bisa juga berupa software. Ya, kalau alat-alat pasti ya bisa kita lihat seperti komputer, server, laptop, smartphone ya, televisi juga sama. Nah, itu merupakan sebuah teknologi informasi, smartphone. Nah, lalu bisa juga ke softwarenya ya, perangkat kerasnya. Softwarenya bisa software seperti software database untuk menyimpan data yang nanti bakal digunakan lagi, software statistik, software data mining, software artificial intelligence, AI ya, di mana software artificial intelligence itu bisa mengolah dari data untuk menghasilkan kecerdasan. Sementara kalau software data mining itu berfungsi untuk mengambil suatu informasi baru dari kumpulan data yang sangat banyak, seperti itu. Contohnya ya. Oke, di sini sebetulnya bahasan tentang teknologi informasi sudah selesai ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silahkan yang mau bertanya tentang teknologi informasi ya yang berkembang saat ini ataupun apapun yang berada di ruang lingkup teknologi informasi atau sistem informasi. Ya, saya persilahkan yang mau bertanya raise hand atau bisa tulis juga di ini di chatnya. Oke, dari Fikri silahkan, sudah ada pertanyaan. Bagaimana secara bijak menyikapi perubahan kehidupan masyarakat sebagai dampak teknologi informasi, Pak? Cara menyikapinya, Pak, secara bijak. Kita pergunakan akal kita, selesai. Ya, seperti itu sudah. Secara bijak itu dengan akal. Kita kan dilengkapi oleh akal. Nah, akal manusia itulah yang kita pergunakan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, sesuatu yang berlebihan tentunya jadi buruk ya. Jangankan teknologi informasi, misalnya seperti nasi saja yang kita makan setiap hari, berlebihan kita makan sampai 5 atau 4 piring dalam sekaligus, itu juga nggak baik ya. Artinya kan akal kita yang kita gunakan. Kita pergunakan akal itu bukan hanya sekedar untuk kesenangan ya, tapi kita cerna informasi yang masuk, kita bisa memfilter apa yang baik untuk kita dan apa yang memang tidak perlu kita tiru gitu ya. Tidak perlu kita tiru atau tidak perlu kita teruskan gitu ya. Contohnya misalnya
ketika kita menerima sebuah informasi baru, nah kita harus konfirmasi dulu kebenaran akan informasi tersebut. Jadi jangan sampai kita menelan informasi itu bulat-bulat ya. Ini dapat informasi seperti ini. Konfirmasi dulu gitu ya dari beberapa sumber gitu ya, dari beberapa sumber yang sekiranya kita bisa percaya. Nah, baru kita bisa melakukan tindakan. Tindakannya pun harus kita lihat apakah tindakan kita berpengaruh ke orang lain atau tidak, berpengaruh negatif atau positif atau tidak. Lagi-lagi yang kita gunakan adalah akal kita. Jadi itu ya kuncinya, seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanya? Udah dikirim di chat, Pak. Ya, sudah ada lagi ya. Mengapa pengembangan sistem teknologi informasi secara konvensional disebut dengan SDLC? Nah, SDLC ini sebetulnya materi di semester 5 ya. Ya, tapi tidak apa-apa, sudah ada yang bertanya. SDLC itu adalah sistem development life cycle ya, sistem development life cycle. Jadi di mana kita bertindak sebagai software developer. Jadi istilah SDLC itu sebagai software developer. Jadi kita yang membuat sebuah software. Software yang tersebut akan digunakan dalam sebuah sistem. Ya, tadi kita harus tahu penjelasan tentang sistem ya. Jadi sistem itu berada dalam suatu ruang lingkup perusahaan atau ruang lingkup organisasi ya, tidak hanya perusahaan. Nah, SDLC ini banyak tahapan-tahapannya ya. Tahapan-tahapannya banyak dan metodenya juga banyak. Mungkin nanti akan lebih jelasnya, lebih detailnya kalian akan belajar di semester 5 ketika kalian mau membuat laporan kerja praktek atau skripsi ya. Tapi nggak apa-apa kalau saya sedikit saja singgung SDLC itu apa. Di sini panjangannya dari sistem development life cycle, di mana prosesnya adalah dengan awalnya itu dengan pengumpulan data dulu ya. Pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk membuat software tersebut. Pengumpulan datanya bisa dilakukan dengan wawancara dan observasi ya, melihat hubungannya dengan ya data-data tersebut kita lihat hubungannya dengan kejadian di lapangan seperti apa. Kita kumpulkan informasinya yang disebut sebagai software requirement, jadi kebutuhan akan software. Kita rancang dulu itu. Nah, itu tahap pertama. Tahap kedua, kita melakukan pemodelan. Kita petakan ya alur kerjanya seperti apa, alur si datanya dari mana ke bagian mana, prosesnya seperti apa, di mana proses inputnya, lalu pemrosesannya di mana, lalu bagian outputnya siapa. Gitu. Nah, kita petakan itu. Lalu setelah kita petakan, langkah selanjutnya setelah pemodelan, nah masuk baru ke proses construction, di mana proses construction itu kita membangun softwarenya, kita membangun programnya ya, kita membuat program dengan coding, ya dengan menulis kode-kode program. Nah setelah di construction, baru tahap selanjutnya di testing ya, software testing. Nah software testing dilakukan ada masanya. Nah, dari software testing tersebut, gitu ya, dari software testing tersebut nanti akan menghasilkan inputan-inputan baru apakah software tersebut sudah layak atau tidak. Kalau sudah layak, maka dilakukan deployment. Deployment itu proses di mana si software tersebut bisa langsung digunakan oleh konsumen ya atau orang lain yang membutuhkan software tersebut. Nah, ketika masa penggunaan software tersebut akan ada proses review ya, proses review software. Nah, ternyata apabila software tersebut membutuhkan upgrade atau membutuhkan suatu peningkatan lebih lanjut, nah maka akan dilakukan tahap yang sudah dilakukan sebelumnya dari awal lagi. Jadi misalnya sudah jadi nih softwarenya, nah dia akan mulai dari awal lagi ketika si software tersebut memang membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Jadi harus ada requirement gathering lagi ya, pengumpulan informasi lagi, pengumpulan data-data lagi, lalu dilakukan pemodelan lagi, dilakukan construction lagi, dan lalu lakukan deployment, dan setelah itu review lagi. Begitu seterusnya, sehingga membentuk sebuah siklus. Nah, namun yang terjadi pada softwarenya itu terjadi perubahan software, upgrade terus. Semakin lama semakin upgrade. Atau mungkin yang pernah kita dengar adalah istilah update software.
Ya kalau misalnya yang punya ya kita punya di smartphone kita itu kadang-kadang tiap bulan itu pasti ada software update ya. Nah, itu sebetulnya siklus yang berlanjut. Nah, software update itu dia akan merubah apa namanya? Level kualitas dari si software sebelumnya. Ada perubahan, makanya diperlukan update. Nah, mungkin sekilas seperti itu ya SDLC itu karena memang panjang sekali kalau kalau ini karena materi satu semester sebetulnya di semester 5 ya. Oke, seperti itu. Ya, ada lagi yang bertanya di sini? Oh ya, ada lagi. Maksud dari komputer mining apa itu ya? Marketplace, lalu pas kita buka web atau apapun itu di internet ada iklan mencari eh saya kurang jelas nih, bisa open mic nggak? Silahkan. Soalnya saya nggak nangkep pertanyaannya yang dimaksud dengan Ya Pak, ya gimana? kedengeran nggak Pak? Ya silakan. Ya Pak, jadi komputer mining itu maksudnya apa ya Pak? Kan kalau kita lihat apa sih barang-barang di marketplace gitu Pak. Mm-mm. Pas kita buka web ya Pak ya, apa cari apapun lah di web, terus iklannya itu ada Pak muncul yang kita cari sebelumnya di marketplace sebelumnya yang kita cari itu kayak topi atau apa itu. Mm-mm. Apakah seperti itu Pak? Ngambil datanya dari apa sih dari pencarian kita sebelumnya data iklannya itu. Ya, sebetulnya mungkin bukan komputer mining ya, karena komputer mining itu banyak ininya apa namanya tergantung konteksnya apa yang di mining gitu ya, apa yang dicari gitu. Nah, kalau misalnya yang disebutkan tadi seperti kita sudah mencari sesuatu, lalu ternyata ketika kita buka marketplace yang lain, yang kita cari itu ternyata masih ada gitu ya, ada relevansinya dengan yang pencarian sebelumnya walaupun berbeda marketplace, itu lebih sebetulnya ke machine learning ya, lebih ke machine learning. Nah, machine learning yang berada pada si aplikasi yang sedang kita buka. Nah, si machine learning itu merupakan salah satu cabang juga dari artificial intelligence ya. Dari AI, dari gabungan juga ya antara data mining dan AI itu menghasilkan machine learning. Nah, si machine learning itu memanfaatkan data yang ada di komputer kita. Datanya berupa cache. Kan kalau misalnya kita ngebuka sebuah hardware, sebuah web gitu ya, itu kan ada memori yang tersimpan sementara atau disebutnya sebagai temporary memory ya. Temporary memory files, kalau kita bukanya pada browser yang sama, misalnya kita pakai Chrome gitu. Nah, kita search gitu menggunakan katakanlah di satu marketplace, misalnya kita search di Tokopedia misalnya. Terus setelah itu kita close masih menggunakan browser yang sama, terus kita search lagi misalnya di yang blibli.com misalnya. Itu kurang lebih search-nya sama gitu kan. Maksudnya tiba-tiba kok ada suggestion yang sebelumnya kita cari gitu ya, karena dia membaca cache dari si browser yang pernah kita lakukan gitu. Nah, di sini sebetulnya itu adalah teknologi, bukan teknologi ya, maksudnya disebut sebagai terobosan ketika si user itu lebih apa namanya untuk mendapatkan informasi bisa lebih cepat ya, bisa lebih cepat dengan adanya si machine learning tersebut. Jadi kan kita tidak harus lagi mengetikkan sesuatu yang sebelumnya ada, tapi sudah aja suggestion. Nah, itu mungkin ya. Jadi lebih ke machine learning sih kalau misalnya perubahan apa namanya data tersebut. Nah, kalau si computer mining itu ya sebetulnya ininya apa namanya si alatnya ya, alatnya si komputernya yang dipasang si software machine learning itu gitu. Jadi si lebih ke hardware-nya gitu. Sementara software-nya itu ya software si machine learning seperti itu. Begitu ya, paling ya penjelasannya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Terima kasih. Ya, sama-sama. Tuliskan berbagai upaya pencegahan cybercrime. Ini kok kayak ujian ya, bukan kayak diskusi gitu. Ya banyak ya, kalau misalnya mau dituliskan saya nggak bisa nulisin satu-satu di sini. Banyak sekali upaya pencegahan, tapi dari intinya dari pencegahan cybercrime adalah yang mempelajari tentang cyber network ya, cyber security. Sudah itu sebetulnya ya. Pencegahan dalam upaya cyber security. Nah, kita lihat cyber security itu apa saja. Ada kriptografi ya,
Nah, itu ada kriptografi, ada macam-macam lah seperti itu. Nah, intinya seperti itu. Jadi harus mempelajari tentang cyber security gitu. Kalau harus disuruh nuliskan ya ini bukan ujian ya. Kita diskusi di sini begitu. Silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Ini sepertinya searching jawaban ya ini, Fikri. Searching pertanyaan di internet ini karena dicopas tidak dicerna gitu. Ya. Ya, silakan ada lagi yang mau bertanya? Oke. Apa ini sebentar? Yuk, Muhammad Taufik silahkan. Izin bertanya Pak, mungkin di luar topik gak apa-apa Pak? Silahkan. Ini pandangan Bapak soal tentang bug hunter gimana Pak? Bug hunter. Kebetulan saya tujuannya ke sana Pak, tujuan sekarang maksudnya. Terima kasih Pak, itu aja sih. Oke ya. Bug hunter ya. Bug hunter itu kan sebetulnya lebih kepada pencarian bug ya, pencarian sebuah apa namanya, sebuah error lah ya, sebuah error yang sebetulnya tidak terdeteksi oleh si software developer ya. Nah, itu sebetulnya. Nah, bug hunter itu diperlukan sebetulnya. Bug hunter itu diperlukan dari yang tadi pernah dibahas tentang SDLC, System Life Cycle Development, ada di mana yang disebut sebagai software testing. Nah, software testing itu salah satunya adalah bug hunter ya, salah satunya adalah bug hunter. Nah, si bug hunter ini ada istilah bug hunter itu kenapa ada istilah bug hunter? Karena software testing itu biasanya lebih akurat, bukan biasanya ya, lebih akurat bila dilakukan oleh orang lain gitu, oleh orang lain dibandingkan oleh si pencipta softwarenya gitu ya. Jadi kalau si pencipta software itu biasanya dia tidak bisa melihat sesuatu yang tidak ya apa dari sudut pandang pengguna gitu. Contoh ya, paling gampang misalnya kita bikin sebuah ini yang contoh sederhana aja mungkin sehari-hari, misalnya kita bikin sebuah programnya tentang input data statistik misalnya. Nah, kita bikin program, di situ ada inputan berupa field, yang kita input adalah angka gitu ya. Pasti kan kalau statistik yang inputannya berupa angka-angka. Kalau dari sudut pandang programmer ya pasti kita nginputnya angka gitu kan ya. Pasti kita nginputnya angka A1, 2, 3 gitu. Cuma kalau dari sudut pengguna, dia bisa iseng kan, masukin tanda sama dengan, masukin tanda huruf A, huruf B, huruf C, error atau tidak. Nah, ternyata error programnya, itu terjadi bugs. Nah, jadi sudut pandang dari programmer dan si pengguna itu berbeda, sehingga berkembanglah beberapa, bukan beberapa ya, hampir sebagian besar software developer itu bekerja sama dengan orang lain gitu ya, bekerja sama dengan pihak eksternal untuk mentesting softwarenya. Jadi keluarlah istilah-istilah bug hunter gitu ya. Terus ada juga sebelum dari bug hunter itu ada komunitas yang namanya open source ya. Nah, komunitas open source itu juga berkembang sampai sekarang. Itu salah satunya untuk mencari bug yang ada di softwarenya. Nah, ketika sudah ditemukan bug-nya, nah tentunya software tersebut akan diperbaiki ya. Nah, akan diperbaiki tentunya jadi lebih baik lagi. Jadi tujuan bug hunter itu sebetulnya sangat diperlukan juga oleh si software developer. Bahkan dulu ya pernah ketika Google pernah membuat sayembara, siapa yang bisa menentukan apa mengemukakan kelemahan dari Google, dia langsung direkrut oleh Google. Itu waktu itu kalau nggak salah ada beberapa orang Indonesia yang direkrut karena dia menemukan bug dari si Google tersebut. Dan bug tersebut harus bisa dia perbaiki. Nah, itu syaratnya. Begitu sudah ditemukan langsung direkrut. Nah, jadi itu terlihat seberapa diperlukannya seorang analis ya sebetulnya analis seorang analis tester software yang mungkin ya macam-macam namanya, yang mungkin sekarang lebih ke bug hunternya. Nah, itu diperlukan untuk software developer seperti itu.
Mungkin itu ya penjelasannya ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Silakan. Yuk, silakan. Apa cukup jelas penjelasannya? Ya, kalau kita lihat ya memang adanya bug hunter itu ya dari adanya software developer, bahkan dia bisa direkrut oleh si perusahaan tersebut ya. Ada contoh-contoh kasus juga ketika kalau nggak salah di pemilu dua kali pemilu sebelumnya itu ya, yang pertama kali menggunakan sistem informasi, ada seseorang yang melakukan SQL injection. Nah, itu salah satu bug dari sebuah software. Akhirnya apa itu sebetulnya perekrutan akhirnya ya, karena dia bisa melakukan hal itu, bisa menutupi celah. Nah, akhirnya direkrut orang tersebut. Itu jadi kayak bug hunter itu juga sebetulnya bisa menjadi sarana kita mempromosikan kemampuan kita ya terhadap si software yang sedang dibangun begitu, seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Fikri, silakan, ada lagi pertanyaan, kayaknya seru-seru nih yang ditanyakan oleh Fikri. Atau ada yang lain, silakan. Ada Tugi, silakan. Mau open mic tadi, silakan, ada yang ditanyakan. Mau nanya Pak, Boleh. tentang ini Pak, aplikasi Peduli Lindungi. Ya, betul. Yang lagi ramai ya sekarang. Nah, di aplikasi Peduli Lindungi itu kan di dalamnya kan ada data penting ya Pak ya, yang Ya, di pas cetak kartu vaksin kan ada NIK dan ya, data-data penting lah. betul. Nah, itu apakah keamanannya itu terjaga Pak? Nah, dan yang terakhir, kan kita kan ketika akan memasuki sebuah mall atau contohnya di tempat kerja saya Pak, kalau masuk ke PT itu kan harus scan in ya. Nah, Ya. itu kan secara apa ya? Secara aktual lah. Lokasi kita itu terpantau terus Pak. Nah, Iya, itu apakah keamanannya itu terjaga gitu loh Pak? Sedangkan kan akses lokasi kita bisa diakses siapapun gitu loh Pak. ya, betul. Mungkin itu sih Pak. Ya, oke, coba saya jawab ya. Ya, tentang aplikasi Peduli Lindungi yang sebetulnya akhir-akhir ini menjadi viral lah ya, menjadi viral, dan bahkan ada banyak sekali software analis yang melakukan analisa bagi si software Peduli Lindungi ini, sampai menganalisa ke servernya, ini server punya siapa, terus sampai juga ketahuan data apa saja yang dikirim begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, aman atau tidak gitu ya data tersebut disimpan di buah server, itu kembali lagi ke software developernya. Nah, pertanyaannya data itu buat apa gitu kan ya. Nah, data itu buat apa? Nah, kalau misalnya kita runut dari kebutuhan yang adanya software Peduli Lindungi tersebut, sebetulnya untuk memantau ya, untuk memantau pergerakan dari penyebaran COVID itu sendiri gitu. Jadi teknisnya itu sebetulnya ketika kita masuk ke sebuah lingkungan mall misalnya ya, katakanlah kan biasanya kan di mall tuh yang harus nge-scan barcode itu. Lalu tiba-tiba di sana ada terjadi infeksi gitu, terjadi beberapa yang terinfeksi oleh COVID. Nah, karena kita otomatis kan dicari nih penyebabnya dari mana gitu ya, dari siapa gitu. Nah, pelacakan itu dilakukan dengan bantuan software tersebut. Jadi bisa disebut dengan data ya. Makanya sebenarnya masih nyambung dengan bahasan kita sih sebetulnya. Jadi yang si barcode yang kita lakukan itu digunakan sebagai data gitu ya. Nah, data untuk menghasilkan sebuah informasi baru. Informasinya apa? Untuk melacak sumber dari penyebaran ini dari siapa
begitu. Nah, sumber penyebarannya dari siapa? Dengan adanya si software aplikasi yang Peduli Lindungi itu diharapkan bisa membantu pelacakannya tersebut, karena kan bakal tercatat siapapun yang masuk gitu ya. Yang masuk tercatat siapa aja, lalu bisa dilihat misalnya yang sakit siapa gitu ya. Nah, dia bisa dilihat dia berinteraksi dengan siapa aja. Nah, kalau misalnya dengan software itu kan berarti ruang lingkup pencariannya tidak besar gitu. Ruang lingkup pencariannya tidak besar. Kita bisa lihat orang-orang yang masuk ke dalam ke dalam area tersebut di waktu tertentu gitu. Nah, memang membutuhkan pencatatan software gitu. Nah, sebetulnya tujuannya ke sana gitu ya. Tujuan awalnya ke sana untuk melakukan pemetaan si software itu, si aplikasi ini berguna untuk memfasilitasi perjalanan seseorang ketika dia memasuki suatu area. Nah, memang di sini menjadi kontroversial ya, menjadi pro dan kontra ya, ketika orang udah berbicara tentang privacy ya, orang sudah berbicara tentang itu data saya tersebar bisa disalahgunakan. Memang ya itu terjadi riskannya di sana. Dan sampai sekarang pun masih ya kalau dari beberapa analis software bisa menyebutkan bahwa ini datanya buat apa, nggak pertanyaannya terus si nick kita bisa terbocor oleh orang lain. Iya memang sih bisa begitu. Terus jawaban dari pemerintah kan pasti ini adalah data yang aman dan hanya dilindungi pemerintah, hanya itu saja. Ya cuman kan ya kita nggak bisa menghindari itu ya, karena memang kondisinya kita dipaksa untuk istilahnya berturut serta dalam proses di mana si virus itu bisa bisa terlacak gitu sumbernya dari mana. Awalnya sih dari situ ya, mau nggak mau, karena kan ini prosesnya kita sudah darurat pandemi gitu. Pandemi itu kan berhubungan dengan kehidupan manusia ya, hidup matinya seseorang bisa ditentukan dari si virus ini gitu. Nah, alasan kuatnya dari sana sebetulnya. Jadi ketika ada aplikasi software tersebut, saya sih masih membilangnya ini suatu hal kewajaran gitu ya, kewajaran yang dilakukan oleh pemerintah, karena sebetulnya salah satu upaya pemerintah dalam hal pencegahan penyebaran yang lebih lanjut sebetulnya dengan aplikasi tersebut. Ya, cuman menuai pro dan kontra, semuanya pasti menuai pro dan kontra gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang privacy data ya, privacy data, sebetulnya tidak hanya Peduli Lindungi saja yang perlu dipertanyakan ya. Banyak sekali, seperti jangankan itu ya, HP kita kan terkoneksi dengan Google ya, terkoneksi dengan Google dengan email ya. Sementara dengan teknologi sekarang ada pengaksesan storage di situ ya. Di Play Store-nya bisa mengakses storage. Bagaimana dengan foto-foto yang kita ambil? Itu bisa tersimpan langsung, bisa terbaca langsung, bisa terlacak langsung oleh servernya Google. Nah, pertanyaannya aman atau tidak? Ya menurut Google aman karena memang mereka yang butuhkan gitu kan ya. Tapi kan bisa saja bocor gitu. Nah, pihak-pihak yang bocor itulah yang perlu dikhawatirkan oleh kita. Sehingga ya balik lagi ke sikap kita ya. Ke sikap kita untuk mengantisipasi data-data penting itu jangan disimpan di handphone seperti itu. Jadi disimpannya ya di storage yang tidak terkoneksi dengan internet seperti itu. Nah, karena memang sebetulnya terkoneksi ya, data kita terkoneksi dengan Google. Mereka punya storage yang sangat luar biasa untuk bisa mengambil data. Keperluannya apa sih kok bisa terkoneksi? Banyak ya keperluannya. Misalnya terjadi teroris lah gitu ya, terjadi teroris itu kan bisa kelacak tuh. Ini siapa aja, kalau dia terkoneksi dengan Google ya dia bisa kerjasama dengan Interpol. Nah, tujuannya ke sana. Jadi data-data itu juga bisa digunakan untuk pemrosesan lebih lanjut ya, seperti yang tadi kita jelaskan, data menjadi informasi. Kemudian kalau ada pertanyaannya aman atau tidak ya itu kembali lagi ke cyber analisisnya ya, dan lalu bertanya lagi terus buat apa sih nick itu gitu, apa pengaruhnya, apakah bisa berbahaya atau tidak, ya tergantung yang menggunakan juga gitu ya, tergantung yang menggunakan juga gitu. Kalau bisa disebut disalahgunakan ya kita nggak tahu ya, sejauh ini belum ada sih ya kasus yang sampai signifikan untuk dilakukan
istilahnya penyalahgunaan data ya. Sepertinya masih belum ada gitu, dan mudah-mudahan ini juga tidak terjadi karena pasti juga pemerintah juga memiliki tim cyber yang istilahnya nggak diem juga gitu, pasti mereka melakukan sesuatu yang untuk melindungi data-data warga negaranya. Saya yakin ke sana sih, arahnya ke sana. Oke, mungkin itu ya penjelasannya, karena memang ini bahasan yang apa ya, sensitif sebetulnya ya, karena di sini bisa berkembang kemana-mana ya, bisa berkembang kemana-mana sebetulnya. Ya, mungkin itu ya pembahasannya tentang aplikasi yang sedang ramai sekarang di. Sampai kemarin ada ini ya Pak ya. Ya, gimana? Sampai kemarin ada aplikasi peduli lindungi yang palsu ya Pak ya. Nah, Dengar itu nggak, yang Pak, bahaya. Itu yang bahaya. Jadi kayak makanya. sebetulnya teknik-teknik itu kan teknik scamming ya. Scamming itu teknik yang bisa merusak lah. Itu juga terjadi ketika di ini BCA pertama kali melaunchingkan internet banking. Nah, internet banking BCA. Itu ada beberapa pihak yang membuat web yang mirip persis gitu ya, yang sangat mirip dengan BCA waktu itu, dan akhirnya dia masukin PIN ya, dan informasi lainnya, dan itu yang menyebabkan kebobolan. Nah, itu yang berbahaya. Nah, sebetulnya berarti bukan si aplikasi peduli lindunginya yang berbahaya, itu kan berarti di luar ya, di luar dari si aplikasi. Jadi ada orang yang berusaha untuk melakukan penipuan. Nah, itu sebetulnya yang berbahaya gitu ya. Kalau si aplikasinya sih mungkin ada yang jaganya gitu ya. Tapi teknik-teknik scamming itu yang harus hati-hati gitu. Kita harus cermat gitu mendownload sebuah software. Nah, kalau kasusnya seperti itu yang salahnya di kita sendiri yang salah ngakses apa dari pemerintah yang maksudnya kurang ya, mengedukasi untuk itu, Pak. Untuk itu ya, betul. Jadi kalau udah seperti itu, kita nggak bisa menyalahkan pemerintah ya. Kalau menurut saya sih nggak, kurang bijak kalau menyalahkan pemerintah, karena sebetulnya masing-masing dari kita sudah bekali akal ya, balik lagi ya, sudah dibekali oleh akal. Nah, itu yang harus kita pergunakan. Jadi perlu hati-hati juga gitu. Walaupun nanti ada tindak lanjut dari pemerintah, kan pasti ada istilahnya tuh Interpolnya ya, Interpol yang untuk menangani masalah tersebut. Karena kalau misalnya pemerintah melakukan himbauan dari sini, kan model-model crime itu kan ini ya selalu baru gitu model-modelnya gitu. Nah, itu ya sulit untuk diprediksi sebetulnya, sulit untuk diprediksi. Siapapun saya rasa harus melihat kejadiannya dulu, baru dia bisa memperingati ke orang lain gitu, yang memperingatkan ke orang lain. Ini bahaya nih yang kayak gini gitu ya, harus ada kejadiannya dulu. Ya, atau dia bertindak seperti orang jahat gitu ya, bertindak seperti orang yang mau bikin kejahatan nih, kira-kira saya mau bikin apa, itu bisa saja. Tapi kalau itu misalnya belum kejadian ya, belum kejadian nih, ada dua efek yang terjadi. Misalnya belum kejadian, terus pemerintah udah langsung kan himbauan, awas hati-hati ada aplikasi palsu gitu ya, yang pura-pura menjadi peduli lindungi. Ini belum terjadi nih ceritanya. Tapi karena ada himbauan tersebut, orang yang tadinya nggak mau melakukan itu malah dilakukan. Jadi ada ide. Nah, itu yang bahaya ya. Bener nggak? Jadi kadang-kadang jadi serba salah kan. Sebenarnya pemerintah udah tahu nih, bahaya nih yang kayak gini bahaya. Tapi kalau diperingatkan ke masyarakat, kadang itu menjadi ngasih ide ke masyarakat untuk melakukan hal itu yang tadinya orang lain nggak keidean, jadi kayak gitu. Sama seperti tayangan informasi tentang kejahatan ya, tentang berita-berita kejahatan, tentang berita-berita kriminal, itu saya sangat-sangat nggak setuju ketika ditayangkan di media cetak atau media elektronik di siang hari gitu ya, ketika anak-anak itu bisa melihat. Anak-anak pun polos kan, nggak tahu apa-apa, tapi ketika ngebaca itu, loh orang bisa melakukan hal itu ya, itu bisa keidean gitu ya, bisa bersifat jahat kayak gitu. Nah, itu nggak kepikirkan kan sama orang yang
nge-broadcast si berita tersebut. Yang dia pikirkan hanya rating, karena rating yang bisa naik itu kalau ada berita kejahatan kan itu cepet tuh rating beritanya naik. Nah, itu yang bahaya gitu ya. Nah, sebetulnya kan dari situ kan sudut pandangnya. Makanya kalau dulu tuh kalau zaman-zaman sebelum TV itu banyak sekali diakses, itu kan diatur regulasinya. Ada jadi benar-benar nggak sembarangan gitu. Kalau ketika informasinya keluar ya bisa dilakukan hukuman. Tapi kalau sekarang kan udah bebas ya, orang sudah bebas. Nah, sehingga sulit gitu. Kita nggak bisa istilahnya mengandalkan pemerintah secara 100%. Akhirnya ya balik lagi ke kita, gunakan akal kita, itu lagi. Balik lagi ke kita, gunakan akal kita. Pakai gitu ya, istilahnya pola pikir kita bisa menyaring segala sesuatu yang baik dan benar begitu ya. Jadi kayak apa ya, serba salah sih sekarang itu ya. Itu. Oke. Ada lagi Ya, Pak, informasi? terima kasih Pak. Ya, Cukup begitu ya. jelas. Ya, memang kadang-kadang nggak kepikiran kan ya loh. Harusnya dilakukan peringatan. Ya kalau nanti orang yang nggak keedean malah jadi malah dimodifikasi ya, malah dimodifikasi malah lebih canggih. Itu makin bahaya begitu. Karena biasanya orang melakukan itu dengan contoh ya. Kalau ada contohnya pasti diikutin atau dimodifikasi. Oke, ada lagi pertanyaan. Oke, dari Fikri kasih pertanyaan lagi tentang kaitannya etika, moral, sosial, dan budaya dengan teknologi informasi. Etika, moral, sosial, dan budaya dengan teknologi informasi semua berhubungan dengan akal. Ya, balik lagi ke akal ya. Karena manusia itu diberikan akal oleh manusia manusia digunakan untuk berpikir. Nah, si akal tersebut ya anugerah dari Tuhan yang membedakan kita dengan makhluk lainnya gitu ya. Nah, yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Makanya manusia dikatakan beretika itu memiliki aturan. Dikatakan bermoral artinya memiliki pengetahuan tentang moral ya, yang melihat dari sudut pandang sosial begitu. Nah, itu juga balik lagi ke akal kita yang kita gunakan. Etika dan moral itu sebetulnya diajarkan di masyarakat gitu ya. Secara tidak langsung diajarkan di masyarakat. Nah, sebetulnya dengan teknologi informasi ini banyak sekali yang bisa kita pelajari ya. Baik dan buruk itu bisa kita pelajari secara instan sekarang. Nah, tergantung kita mau ada di posisi mana gitu. Jadi pada akhirnya itu yang menentukan kita sendiri. Kita mau berada di posisi mana? Posisi yang baik atau posisi yang buruk? Ya silahkan gitu. Semuanya ada reward-nya, ya kan? Ketika berbuat baik kita ada reward-nya, ada pengaruhnya. Ketika berbuat jahat juga ada reward-nya. Saya nggak berbicara tentang dosa dan pahala ya. Karena sesuatu itu bisa langsung terjadi gitu di dunia ini gitu ya. Reward-nya itu bisa langsung dirasakan. Ketika kita berbuat jahat ke orang lain, pasti suatu saat kita akan dijahatkan juga orang-orang lain gitu ya. Itu ngebalik ke kita gitu. Ketika kita berbuat baik juga, pasti orang lain berbuat baik. Ya logikanya beginilah. Kalau kita tidak ingin istilahnya dimaki-maki orang gitu ya, ya kita jangan pernah ngemaki-maki orang gitu. Simpelnya seperti itu gitu ya. Kalau kita tidak ingin mendapat sesuatu yang buruk ya kita jangan berbuat buruk gitu aja. Karena semuanya itu pasti berbalik. Apa yang kita lakukan itu pasti berbalik gitu. Jadi kayak ajaran-ajaran yang seperti hukum karma dan lain sebagainya itu sebetulnya dari analisa kehidupan yang terjadi sebetulnya ya. Dan itu memang terjadi kan. Ya itulah adanya hukum ya, hukum di di negeri kita itu diadakan ya karena untuk itu, untuk mengatur semuanya. Ya, tapi mungkin ada yang lolos, ada yang enggak. Ya, mungkin dia lolos saat ini, tapi bisa saja keturunannya yang kena gitu kan ya. Itu kan berlanjut gitu yang seperti itu. Karena ya ada istilahnya hubungan sebab akibat gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu pasti akibatnya apa gitu. Mungkin akibatnya tidak dirasakan secara langsung tapi dirasakan oleh anak cucu kita seperti itulah. Jadi memang harus hati-hati dalam bermedia sosial juga. Dengan teknologi informasi ini kita dengan bebas bisa melakukan
menyebarkan informasi menggunakan teknologi informasi yang ada gitu ya. Ya itu yang gampangnya lah seperti di medsos ya, kita men-share sesuatu yang baik atau yang buruk itu akan berpengaruh terhadap orang lain gitu yang membacanya. Nah, apalagi teknologi informasi yang lain, misalnya seperti AI ya, yang sedang ramai juga gitu. Ada baik buruknya juga ya, tergantung penggunaannya seperti itu. Ya. Baik, ada lagi? Memang pembahasan tentang teknologi informasi itu sebenarnya bisa nyambung kemana aja ya. Yang tadi disebutkan tidak nyambung ke peduli, padahal nyambung ya, ada data dan informasi. Simpelnya dari situ ya, dari data dan menjadi sebuah informasi. Begitu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Kita masih ada waktu ya. Sekitar kurang lebih sekitar 20 menitan lagi lah ya. Masih ada waktu. Ya, begini. Sempat berpikir nggak kenapa ya? Kenapa gitu ya? Perkembangan teknologi informasi saat ini tuh sangat pesat gitu. Apa sih yang menyebabkan dia bisa pesat sekali dibandingkan yang lain? Ada nggak yang bisa memikirkan ke sana? Kenapa gitu kok sangat pesat? Kok kayak ilmu yang lain tuh kayak berjalannya lambat gitu dibandingkan ilmu teknologi keilmuan yang mempelajari tentang teknologi informasi. Kira-kira ada yang bisa jawab? Silakan. Coba pendapatnya. Kenapa kok bisa pesat sekali gitu ya? Nah, apa? Mungkin karena persaingan kali ya Pak ya. Jadi Persaingan. setiap ada teknologi baru dengan apa ya, ciri-ciri gini bisa gini bisa gitu, sehingga orang lain ingin apa ya, lebih baik dari teknologi itu gitu loh Pak. Jadi perkembangannya sangat cepat gitu. Ya, betul. Ya, itu boleh ya, salah satu karena ada persaingan. Nah, kita runut lagi ya. Jadi coba kita belajar sesuatu itu merunut ya. Ya nggak apa-apa sih. Itu betul ya, jawabannya sudah betul. Cuman ini saya ajarkan cara teknis belajar yang merunut supaya kita bisa ambil kesimpulan. Kita lihat dari sesuatu yang ya contohlah ada semut, ada gula, ada semut ya, ada sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu pasti banyak yang mau. Jadi ada sesuatu yang baru yang bagus dan banyak yang membutuhkan, itu pasti banyak yang mendekat gitu ya. Ya seperti yang tadi kayak ada gula, ada semut. Nah, artinya apa? Artinya ada suatu kebutuhan ya. Ada satu kebutuhan. Kebutuhannya macam-macam. Tadi bisa dibilang sebagai persaingan. Oke, persaingan tuh apa? Persaingan apa gitu ya. Berarti kan ada kebutuhan supaya katakanlah perusahaan dia lebih maju dengan orang lain, ada kebutuhan di sana gitu kan, satu kebutuhan. Terus ada juga kebutuhan tentang ingin mendapatkan informasi lebih cepat ya, ingin mendapatkan informasi yang lebih cepat. Gunanya buat apa ya? Supaya tidak tertinggal oleh orang lain. Balik lagi berarti itu ke kebutuhan yang ada. Nah, berangkat dari suatu kebutuhan yang ada, nah makanya orang berlomba-lomba menggunakan atau mencari cara gitu ya, mendapatkan informasi bisa lebih cepat. Setelah mencari cara, mencari alat. Alatnya gimana nih supaya bisa berkembang lebih cepat. Nah, akhirnya karena ditemukan yang lebih cepat dari mulainya seperti hanya dengan telepon aja, ada cara lagi yang lebih cepat, kita bisa ngirim gambar gitu ya dengan internet. Nah, wah dipakailah teknologi itu. Jadi pertanyaan saya yang tadi kenapa bisa lebih teknologi informasi itu lebih berkembang pesat karena memang kebutuhan akan informasi di masyarakat saat ini itu sangat signifikan ya. Semua orang membutuhkan informasi. Pak, Semua orang. izin menambahkan Pak. Silakan. Memiliki pendapatan per kapita yang tinggi Pak, keamanannya terjamin, fasilitas kesehatan yang memadai, menguasai sains dan teknologi. Apa ini? Langsung tengah-tengah ke sana. Apa ya itu teh? Apa saat maju negara tuh gitu Pak? Karena memiliki pendapatan per kapita yang tinggi Pak. Kita sedang berbicara tentang kenapa
teknologi informasi berkembang pesat ya, bukan ukuran. Kalau itu ukuran ya, ukuran Oh, dari negara tersebut dikatakan maju gitu. Ya. Kalau ukuran negara tersebut dikatakan maju, ya benar, pendapatan per kapita yang tinggi ya, terus apa yang tadi disebutkan ya. Nah, itu memang ukuran. Nah, untuk mencapai ukuran tersebut, ya orang kan harus maju ya usahanya, benar nggak? Usahanya harus maju, ekonominya harus bagus. Nah, salah satu pendukung untuk memajukan ekonomi dan usaha itu adalah informasi, begitu. Nah, kan hubungannya dengan ekonomi ya, hubungannya dengan kesejahteraan hidup. Nah, disitulah kebutuhan tentang informasi ada. Nah, dari ketika dibutuhkan, maka banyak orang berlomba-lomba untuk mencari cara mendapatkan informasi dengan cepat. Nah, itulah yang memicu kenapa perkembangan dari teknologi informasi itu berkembangnya sangat pesat dari tahun ke tahun ya. Bahkan udah hitungannya bulan gitu sekarang. Kalau dulu komputer itu katakanlah ya 20 tahun yang lalu ya tahun 90-an lah gitu ya. Saya bicara tahun segitu. Komputer itu ada paling 6 bulan sekali baru ada upgrade gitu ya. Oh, ternyata ada dulu zaman-zamannya 286 gitu. 286 XD terus setahun kemudian, 2 tahun kemudian baru ada yang versi baru, misalnya versi 486 dengan memori yang sekian. Kalau sekarang hitungannya udah bukan bisa minggu depan gitu ya, kita akan rilis komputer dengan berapa gigahertz. Nah, terus bulan kemudiannya lagi, beberapa bulan kemudian ada lagi komputer yang lebih baru, begitu seterusnya. Alat-alat teknologi informasi berkembang sangat pesat ya itu karena memang adanya kebutuhan akan masyarakatnya. Nggak akan ada sesuatu yang berkembang kalau tidak ada kebutuhan. Nah, kalau nggak ada kebutuhan berarti siapa yang mau ngambil gitu ya. Nah, karena ada kebutuhan itulah maka perkembangannya sangat pesat dan dikatakan semua orang membutuhkan informasi. Itu ada istilahnya yang menguasai informasi yang menguasai dunia sekarang. Jadi bisa ketahuan kan ya penguasa dunia sekarang siapa gitu kan ya. Yang menguasai informasi lebih besar gitu. Ya bisa dikatakan ya banyak ya pokoknya makanya perusahaan itu sekarang larinya ke sana gitu yang penguasaan informasi, penguasaan teknologi informasi itu. Oke, ada lagi yang bertanya atau ingin menjawabkan lagi? Silahkan Fikri, ada lagi yang lain mungkin ada lagi pendapatnya. Balik lagi ke supply and demand ya. Supply-nya seperti apa, demand-nya seperti apa. Demand itu kebutuhan, supply itu akan barang yang ada. Gitu. Nah kalau lihat supply and demand, ya supply-nya berupa informasi, demand-nya terus kebutuhannya. Iya. Banyak, oke ada Fikri nih. Coba open mic aja Fikri, biar orang lain juga mendengar. Karena di sini direct message, jadi tidak. Open mic, Pak. Iya, silakan. Penyebab lainnya adalah karena banyak sekali keuntungan yang didapatkan dari teknologi informasi. Iya. Kemudahan dalam mengakses, cepat, praktis, dan juga akurat. Jadi manusia juga sangat mudah untuk memanfaatkannya. Namun tidak dapat dipungkiri teknologi informasi juga dapat membawa kerugian dan dampak yang buruk, Pak. Karena kemudahan itulah para produsen berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi informasi yang lebih canggih dan karena itulah teknologi informasi berkembang begitu pesat saat ini, Pak. Ya, betul ya. Ini ya kurang lebih seperti itulah. Jadi sebetulnya ada demand-nya, ada kebutuhannya. Nah, dari kebutuhan ini kan dilihat dari prinsip ekonomi ya. Kalau semakin banyak yang mengakses berarti ada unsur ekonomi di sana yang bisa diakses oleh semua orang. Contoh ya, contoh yang paling sederhana gini. Ini bukan sederhana sih, maksudnya contoh yang terjadi di sekarang gitu. Di Indonesia jumlah penduduknya itu sangat banyak ya, sangat banyak sekali kalau disebut sebagai suatu negara di Asia ini lumayan ya, penduduk kita banyak sekali. Dan untuk yang mengakses internet itu juga banyak gitu. Nah, sehingga dari perkembangan teknologi informasi yang bukan perkembangan dari pasar gitu ya, pasar yang dibutuhkan oleh seorang developer software
bila melihat pangsa pasarnya seperti Indonesia itu merupakan suatu hal yang menjanjikan ya, karena memang konsumennya kita banyak ya, Nah, itu juga yang menjadi daya tarik kenapa teknologi informasi bisa berkembang ya, karena ada pasarnya gitu, ada demand-nya, ada yang mau beli lah istilahnya. Nah, kalau nggak ada yang mau beli, pasti nggak akan berlomba-lomba untuk mengembangkan si teknologi informasi tersebut ya. Kalau nggak ada yang mau beli gitu, ya buat apa nggak ada yang mau pakai gitu ya, nggak kejual gitu kan, malah rugi kalau dikembangkan gitu. Tapi kalau karena ada kebutuhan, karena ada yang mau beli, ya berarti itu menjadi salah satu pemicu ya, begitu. Oke, bagus ya Fikri ya ininya pendapatnya. Ada lagi yang mau menambahkan? Silahkan. Ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya akan coba screenshot dulu yang hadir hari ini ya. Silakan bisa open cam-nya. Sambil mungkin ada yang ingin mengumpulkan ide dulu. Iya, siap. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Iya, sebentar ya. Untuk halaman pertama saya save dulu. Ya, kita masuk ke halaman kedua. Siap ya? Banyak sekali juga nih. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Baik, kalau tidak ada lagi ya saya tutup saja ya perkuliahannya, kecuali masih ada yang ditanyakan. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang teknologi komputer ya. Jadi lebih spesifik lagi. Kalau sekarang kan teknologi informasi, jadi semua alat-alat yang berhubungan dengan penyampaian informasi. Nah, minggu depan itu kita akan bahas tentang teknologi komputer. Jadi khusus untuk si alat komputer itu sendiri dari mulai sejarah perkembangannya. Karena kenapa saya bahas teknologi komputer, karena itu cikal bakal si teknologi informasi itu berkembang sangat pesat. Dari situ dari benda yang namanya komputer gitu ya. Dari situ yang dia menyebabkan perkembangan pesat selama ini yang diterapkan di segala bidang tentunya ya. Kita tidak bisa istilahnya kehidupan kita sekarang tuh bersinggungan semuanya dengan komputer ya. Smartphone kita punya ada unsur komputernya di sana gitu. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, ya terima kasih telah mengikuti perkuliahan di pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau suatu hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Baik, sama-sama. Oke, saya close ya.